Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang seperti kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab, dan tidak lupa pula kawan mahasiswa seperjuangan yang saya cinta sayangi. Adanya saya di sini, saya hanya ingin menjalankan tugas. Pada kesempatan yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan ceramah tentang akhlak, yaitu sebuah fondasi yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Apa akhlak sendiri? Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari yang artinya khuluq atau budi pekerti. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan panjang. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak umat manusia, yang mana akhlak itu sangat penting. Akhlak dalam Islam bukan sekedar pelengkap ibadah, tetapi merupakan sebuah dari keimanan dan ketakwaan kita. Seseorang yang berakhlak mulia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika kita mempunyai akhlak yang buruk, dapat menghancurkan amal ibadah. Rasulullah juga pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sabda tadi menunjukkan bahwa tolak ukur kesempurnaan iman seseorang adalah akhlaknya. Tidak cukup jika cuma rajin sholat, puasa, zakat, jika kita mempunyai akhlak yang buruk. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Yang pertama hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Akhlak kepada Allah meliputi beriman, bertakwa, ikhlas, beribadah, bersyukur atas nikmatnya, dan sabar atas cobaannya. Sedangkan hablum minannas, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya atau sesama makhluk lainnya. Dalam bergaul dengan sesama manusia atau sesama makhluk, Islam mengajarkan kita untuk jujur, amanah, menepati janji, lemah lembut, dan menjaga tutur kata kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Sebagai sesama makhluk atau ciptaan Tuhan, kita harus saling tolong menolong, memaafkan,
Sebagaimana Nabi sudah memberikan contoh, Rasulullah adalah teladan yang baik dalam berakhlak. Beliau dikenal dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal oleh penduduk Mekah dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi sunnah kita menjalankan apa yang sudah dijalankan Nabi, baik itu dari perbuatan, perkataan, itu sunnah. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau pernah didoakan oleh Allah untuk menghukum orang-orang Taif yang melemparinya dengan batu berlumuran darah. Ada yang tahu mungkin ceritanya? Mungkin kalian sudah tahu ceritanya bagaimana ya. Siapa dan orang siapa yang melempari Nabi dengan batu itu. Adapun dampak ketika kita punya akhlak dalam kehidupan. Akhlak mulia memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di keluarga, akhlak yang baik menciptakan keharmonisan dan keberkahan. Akhlak dalam keluarga itu ketika kita tidak menyakiti hati orang tua, bagaimana semestinya sudah dijelaskan di surat Al-Isra ayat 23, yang artinya kita tidak boleh melawan kepada orang tua. Jangankan melawan, kita mengucapkan kata ah saja sudah tidak boleh. Cuma ah saja, cuma 2 huruf, a sama h, itu sudah tidak boleh, apalagi melawan. Parah sudah. Jadi ayo kita sama-sama menjaga akhlak kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Apalagi akhlak kepada orang tua itu yang harus kita jaga. Karena kenapa? Lagi ibu yang sudah menghamili kita selama 9 bulan dalam kandungan, itu ibu bersusah payah selama 9 bulan itu. Tidak enak makan, tidak enak tidur. Meskipun kita melakukan menggendong dari sini ke Mekah saja, itu tidak cukup, kawan. Tidak cukup. Makanya ada kata-kata itu, surga itu di telapak kaki ibu, dan kuncinya itu ada di seorang ayah. Ayo kita perbaiki akhlak kita. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.